na lasing kagabi. Ang galing katabi. Halo, saya Saskia. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika. Yang pertama yaitu barisan. Barisan itu bentuknya seperti ini, yaitu koma, yaitu U1, U2, titik-titik sampai UN. Lalu yang deret bentuknya itu penjumlahan, yaitu U1 plus U2 plus titik-titik plus UN. Untuk rumusnya yaitu UN sama dengan A plus N min 1B. Apa sih UN itu? UN itu adalah suku ke N. Lalu untuk A adalah suku pertama. Suku pertama itu disebut A. Lalu N itu adalah suku banyak. Lalu yang B adalah beda. Beda antara suku 1 dan suku 2 disebut beda. Lalu untuk mencari jumlah suku yaitu menggunakan SN sama dengan N per 2 A plus UN. Lalu selanjutnya kita akan ke contoh soal barisan dan deret aritmatika. Diketahui suku ke-6 dan 15 barisan aritmatika berturut-turut yaitu 20 dan 47. Yang ditanyakan yang pertama, suku pertama dan beda. Pertama-tama kita tulis rumusnya. Rumusnya UN sama dengan A plus N min 1B. Lalu kita masukkan ke suku ke-6 dan 15. Jadi U6 sama dengan 20. Langsung kita masukkan A plus 6 dikurangi 1 jadi 5B sama dengan 20. Lalu selanjutnya yaitu suku ke-15 sama dengan 47. Jadi A plus 15 dikurangi 1 jadi 14B sama dengan 47. Yang ini kita jadikan persamaan yang pertama dan ini persamaan yang kedua. Selanjutnya kita eliminasi dari persamaan 1 dan 2. A plus 5B sama dengan 20 plus 14B sama dengan 47. Kita eliminasi 5B dikurangi 14B yaitu min 9B. Lalu 20 dikurangi 47 min 27. Jadi B nya sama dengan 3. Ini sudah ketemu bedanya. Lalu selanjutnya kita mencari A nya. Kita menggunakan persamaan yang pertama. Jadi A plus 5B sama dengan 20. Kita tinggal masukkan B nya yaitu 3 kali 3 sama dengan 20. 5 dikali 3 15. Jadi A nya yaitu 5. Ini sudah ketemu suku pertamanya yaitu 5 dan bedanya adalah 3. Selanjutnya kita akan mencari yang rumus suku ke N. Oke, kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A plus N min 1B. Kita tinggal masukkan A nya tadi 5, lalu B nya adalah 3. Tinggal kita hitung 5, 3 dikali N sama dengan 3N, dan min 1 dikali 3 sama dengan min 3. Jadi hasilnya yaitu 3N plus 2. Jadi ini ketemu rumus suku KN nya yaitu 3N plus 2. Selanjutnya kita akan mencari rumus jumlah N suku pertama. Kita menggunakan rumus SN ya. SN sama dengan N per 2 A plus N min 1B.
Ini sama, kita tinggal masukkan saja. Sama dengan N per 2. A-nya tadi 5. Oh, ini salah ya teman-teman, ini 2A. Dua dikali 5 plus N-nya. Lalu B-nya kita tulis 3. Kita hitung. Nah, dengan 3N min 3. Langsung saja kita hitung semuanya. Jadi hasilnya 3N kuadrat ditambah 7N per 2. Jadi ini hasil dari rumus jumlah N suku pertama. Oh iya, tadi untuk rumus jumlahnya itu yang benar Sn sama dengan N per 2 2A plus N-1 dikali B. Saya Angelika Gita Mareta, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret geometri. Nah, sebelum masuk ke inti materinya, apa sih perbedaan dari barisan dan deret geometri dengan barisan dan deret aritmatika? Nah, jika barisan dan deret aritmatika, perbedaan sukunya itu ditambah atau dikurangi. Sedangkan kalau barisan dan deret geometri itu merupakan perkalian atau pembagian. Nah, yang pertama ada baris geometri. Nah, baris geometri ini disebut juga dengan baris ukur, yang tiap suku yang berurutannya itu memiliki beda yang sama, yaitu U1, U2, U3. Nah, bedanya ini memiliki beda yang sama yang disimbolkan dengan huruf R. Nah, dari bentuk umumnya ini kita dapat mengambil rumus yaitu UN sama dengan AR N-1. Nah, UN sendiri adalah suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah bedanya dari U1 dan U2. Nah, cara mencari R-nya itu bisa dicari dengan R sama dengan U2 per U1. Selain itu, bisa juga dicari dengan U3 per U2. Nah, N-nya sendiri ini adalah banyaknya suku dikurangi 1. Lalu yang kedua ada deret geometri. Nah, deret geometri ini adalah jumlah suku-suku pada barisan geometri. Nah, barisan tersebut seperti ini. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik sampai dengan UN. Nah, bedanya ini juga disimbolkan dengan huruf R. Nah, untuk menentukan rumus dari deret geometri ini ada syaratnya, yaitu R sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan bahwa jika R kurang dari 1, itu rumusnya Sn A 1 min R pangkat N per 1 min R. Lalu jika R lebih dari 1, maka rumusnya Sn A R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, untuk menentukan suku ke N barisan geometri, ini juga bisa dicari dengan rumus ini. UN sama dengan Sn min 1. Lalu yang ketiga ada deret geometri tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga ini adalah jumlah suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tak terhingga. Nah, dapat dibentuk umumnya yaitu U1 plus U2 plus U3 plus UN. UN ini tak hingga ya teman-teman. Dan bedanya antara U1 plus dan U2 itu juga ditandai dengan huruf R. Nah, dari bentuk umumnya, kita dapat menyimpulkan rumusnya deret geometri tak hingga, yaitu S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Lalu pada deret geometri tak hingga ini, kita juga dibedakan menjadi 2, yaitu jika jumlah suku deret geometri tak hingga genap, itu rumusnya Sn
SN sama dengan AR per 1 min R kuadrat. Nah, jika jumlah sukunya barisan deret geometri itu ganjil, maka SN-nya yaitu A per 1 min R kuadrat. Lalu kita ke contoh soal yang pertama. Yang pertama adalah tentukan suku ke-11 dari barisan 1,2, 4,8, dan 16. Jadi kita menentukan yang diketahui dulu. Barisan A di sini adalah nomor 1 ini yang suku pertama. Lalu R sendiri kita bisa mendapatkan dari suku kedua dibagi suku 1. Suku kedua di sini diketahui angka 2 dan suku pertama yaitu angka 1. Jadi 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. Nah, kita masukkan ke rumusnya ini baris geometri, yaitu UN sama dengan AR N-1. Kita tinggal masukkan ke rumusnya, yaitu A-nya tadi diketahui 1, lalu R-nya tadi diketahui 2. Nah, N sendiri karena ditanyakan suku ke-11, maka N-nya ini 11 dikurangi 1. Jadi 1 dikali 2 adalah 2, 11 dikurangi 1 adalah 10. Maka 2 pangkat 10 hasilnya adalah 1024. Lalu yang kedua, ada suatu bilangan membentuk deret geometri 4 ditambah 12 ditambah 36 ditambah 108 dan seterusnya. Kita disuruh menentukan jumlah dari 7 suku. Nah, karena ditanyakan jumlah dari 7 suku, maka kita menggunakan rumus dari deret geometri, yaitu jika R-nya di sini adalah 7, nah R sama dengan 7. Karena 7 sendiri ini adalah R lebih dari 1. Maka kan 7 lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang ini. SN A R pangkat N-1 per R-1. Nah, karena ditanyakan jumlah 7 suku, maka SN-nya 7, A-nya sama dengan 4. Karena A adalah suku pertama, ini 4. Lalu 3 pangkat 7, karena R-nya 7, dikurangi 1 per 3 min 1. Nah, hasilnya adalah 4.372. Lalu yang terakhir ada contoh soal deret geometri tak hingga. Nah, di sini diketahui deret geometri tak hingga adalah 2 plus 1 plus setengah dan seterusnya. Nah, di sini kita disuruh menentukan yaitu jumlah deret geometri tak hingga. Maka kita menggunakan rumus deret geometri tak hingga, yaitu A di sini diketahui adalah 2. Sama seperti tadi, A itu adalah suku pertama ya teman-teman. Lalu 1 min R. R ini kita dapatkan dari ini suku kedua dibagi suku pertama. Sama seperti yang sebelumnya, yaitu R didapatkan 1 per 2. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi 2 per 1 min setengah. 1 min setengah itu kan juga setengah. Jadi kita balik saja karena bentuknya ini adalah pembagian, kita balik ke atas. Jadi 2 dikali 2 per 1 hasilnya adalah 4. Sekian dari saya tentang barisan dan deret geometri. Halo, saya Ima. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi barisan dan deret. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan atau pertumbuhan eksponensial yaitu pertumbuhan menurut deret ukur atau trigonometri. Pertumbuhan selalu bertambah dengan suatu persentase yang tetap dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, di sini diketahui rumus pertumbuhan yaitu HT sama dengan H1 plus R pangkat T. Nah, di sini HT adalah nilai pada waktu, yang H adalah nilai awal, yang R adalah persentase, dan yang T adalah waktu. Di sini terdapat contoh soal, yaitu hasil sensus pada tahun 2013 mencatat bahwa banyak penduduk suatu desa 60.000.
banyak penduduk meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan banyak penduduk dari tahun 2013 hingga 2016 disajikan dalam tabel. Di sini dalam tabel terdapat 2013 60.000, 2014 66.000, 2015 72.600, 2016 79.860. Nah, di sini ditanyakan berapa perkiraan banyak penduduk desa tersebut pada tahun 2003. Jadi di sini kita dapat yang pertama diketahui harga nilai awal pada tahun 2013 adalah 60.000 jiwa. Selanjutnya, karena nilai pada jumlah penduduk yang kedua dibagi nilai awal yaitu 60.000 dan hasilnya 0,1 dan yang waktunya itu 2023 dikurangi 2013 hasilnya 10. Jadi yang ditanya yaitu nilai pada waktu. Sini dapat kita jawab yaitu dengan menggunakan rumus yang ini, yaitu HT sama dengan H dikali 1 ditambah R pangkat T. Lalu kita masukkan yang H 60.000 kali 1 ini tambah R nya 0,1 pangkat 10. Jadi 60 dikali 1,1 pangkat 10 dengan 60.000 dikali 2,927. Hasilnya jadi HT sama dengan 155,622. Jadi jumlah penduduk pada tahun 2023 adalah 155.622 jiwa. Saya Vidya Zkia Furhon, absen 1, akan menjelaskan materi tentang penyeluruhan baris deret. Apa sih yang dimaksud dengan penyeluruhan? Penyeluruhan itu peluruhan eksponensial, yaitu peluruhan menurut deret trigonometri. Peluruhan selalu berkurang satu persentase yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Sebenarnya sama saja dengan pertumbuhan. Bedanya kalau pertumbuhan itu ditambah satu persentase, kalau peluruhan itu dikurangi satu persentase. Peluruhan rumusnya HT sama dengan H dikali 1 min R pangkat T. Di sini langsung saja contoh soal. Ada bahan radioaktif bermasa 50 gram mengalami peluruhan. Waktu penyusutan dan massa bahan radioaktif dari waktu disajikan dalam tabel berikut. Tabelnya, lalu yang ditanyakan adalah berapakah massa bahan radioaktif tersebut setelah 60 jam. Jadi yang ditanyakan adalah HT. Kita langsung saja diketahui hanya ini adalah
H-nya itu nilai awal. H-nya itu 50. H-nya sama dengan 50. R-nya, R itu adalah presentase. Presentasenya 50 dikurangi 40 per 50. Kenapa dikurangi 40? Karena yang namanya peluruhan itu dikurangi 1. Jadi dikurangi yang lebih kecil. Jadi 40-nya dikurangi, lalu 50-nya itu dari nilai awal sama dengan 0,2. Lalu waktunya sama dengan waktunya itu 60 jam. Yang ditanyakan kan 60 jam per ini 12 jam. Kenapa 12? Karena menyesuaikan dengan masa bahan radioaktifnya. Jadi 12 sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah HT. Dijawab. Masukkan rumusnya HT sama dengan H kali 1 min R pangkat T sama dengan H-nya adalah nilai awal. Nilai awalnya berarti 50 dimasukkan dikali 1. R-nya 5. Berarti R-nya 0,2. Berarti 0,2 kali waktunya 5 pangkat 5. HT sama dengan 50 kali 0,8 pangkat 5 sama dengan 50 kali 0,3277. Hasil akhirnya sama dengan 16,385. Jadi masa bahan radioaktif tersebut setelah 60 jam adalah 16.385. Perkenalkan, nama saya Andini Maulidiasani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Rumusnya ada MT sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat T. MT adalah modal yang didapat setelah waktu T. M0 adalah modal awal, I adalah suku bunga, T adalah waktu. Di sini ada contoh soal. Pak Tony menyimpan modal sebesar 7 juta di bank dengan suku bunga 5% per catur bulan. Besar modal akhir yang diperoleh setelah 3 tahun 4 bulan adalah: pertama-tama kita mencari T-nya terlebih dahulu dengan mengubah 3 tahun 4 bulan ke bulan. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka kita kalikan 3 dengan 12 dan ditambah 4. Maka hasilnya adalah 40. Kemudian karena bank dengan suku bunga 5% ini didapat setelah catur bulan, maka 40 ini kita bagi 4 karena catur bulan itu sama dengan 4 bulan. Ini kita bagi 4, hasilnya 10. Ini nanti yang akan menjadi T. Lalu langsung kita masukkan ke rumus. Menjadi M0 sama dengan M10 sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat T. M0 nya 7 juta, I
ini 5% kita ubah menjadi bilangan desimal menjadi 0,05. Kemudian pangkat T yang ini tadi kita cari. Kemudian langsung kita kali-kalikan saja. 1 ditambah 0,05 ini kan 1,05. Kalau dipangkatkan 10 itu nanti jadi 1,6289. Nanti akan ketemu hasil akhirnya 1.402.300. Halo, saya Gita. Di sini saya akan menerangkan tentang anuitas. Anuitas adalah sejumlah pembayaran yang sama besar yang dibayarkan setiap akhir jangka waktu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Untuk menentukan rumus anuitas yaitu dirumuskan dengan A besar sama dengan M besar dikali I per 1 min kurang 1 min I pangkat min T. Di mana di sini A besar adalah anuitas, M besar adalah pinjaman, I adalah suku bunga, dan T adalah periode pinjaman. Kemudian ada juga rumus untuk menghitung besar bunga periode pertama yang dirumuskan dengan B1 sama dengan M dikali I. Kemudian untuk menentukan bunga yang ditanya bisa menggunakan rumus BT sama dengan A besar min AN. Kemudian ada juga rumus untuk menghitung besar angsuran yang dirumuskan dengan AN sama dengan A1 dikali 1 plus I pangkat N min 1. Atau juga bisa menggunakan rumus yang AN sama dengan A min BN jika anuitasnya sudah diketahui. Kemudian untuk menghitung A1 sendiri dirumuskan dengan A min B1. A1 ini adalah angsuran pertama ya. Kemudian di sini ada contoh soal di mana Bu Endang meminjam uang sebesar 15 juta dengan suku bunga 1,5% per bulan selama 1 tahun. Nilai anuitas dari pinjaman tersebut adalah, kita cari dulu. Di soal diketahui ini pinjaman Bu Endang kan 15 juta, tinggal ditulis M sama dengan 15 juta. Kemudian I-nya suku bunganya 1,5 per bulan selama 1 tahun. Jadi 1,5% sama dengan 0,015. Kemudian T periode pinjamannya selama 1 tahun. 1 tahun kan ada 12 bulan, tinggal ditulis 12. Kemudian tinggal ditanya anuitas, tinggal jawab. Kita masukkan saja rumusnya anuitas yaitu A sama dengan M dikali I per 1 min I pangkat min T. Kita masukkan saja M-nya 15 juta per 1 min suku bunganya 0,015 pangkat T periodenya 12 pangkat min 12 sama dengan 15 dikali 15 juta dikali 0,015 kan 225.000. Kemudian 1 min 0,015 pangkat 0,15 kan 1 min 1 dikurangi 0,015 kan
0,8364 0,8364. Kemudian tinggal saya taruh di sini kalau tidak muat. Tinggal 0,8364 sama dengan 0,1636 sama dengan 1375,305. Jadi nilai anuitas dari pinjaman tersebut adalah 1.375.305.